Saya hanya memperingatkan terhadap Habib Syekh dan Habib Umar. 2 menit ya. Yang pertama, ini saya awali supaya Anda semua bisa dengar apa yang saya katakan. Untuk masalah narasi, penyeimbangan, faham, kemanusiaan, agama, kepercayaan, dan lain-lain, Anda boleh kantor saya. Ketika kita beda faham, Anda boleh kantor saya dengan apa yang Anda mampu. Satu itu. Yang terakhir adalah ngurusin si anak dajjal alias ahlul fitnah yang kasih sebutan anak dajjal itu tidak perlu terlalu keseringan. Saya peringatkan karena orang itu tipikalnya adalah bukan tipikal baik, tidak mau damai, tidak mutabayun, tujuannya hanya ngonten 100% manajemen konflik. Jadi ketika Anda masuk, Anda pasti akan dipermalukan. Nah, jadi poinnya adalah kelawan si anak dajjal itu nggak harus banyak bicara. Saya kasihan sama antum-antum. Saya sebeda paham saja, tidak pernah yang namanya menghina zuriatnya. Tetapi kepada personalnya, ya harus diingat. Satu, masih ada setengah menit ya, saya selesaikan. Anda psikisnya bisa kena. Tong Anda kata-kata homo aja psikisnya sudah kena tadi, keceplosan. Gara-gara apa? Psikis itu. Itu menular doktrin dan ini fitnah. Itu nggak terhadap saya saja. Anda pun sama nanti akan diperlakukan hal yang sama. Maka bersiap-siaplah. Tidak perlu membicarakan soal TJ. Tapi ini penting dibicarakan karena orang tersebut penting untuk ditanggapi. Karena udah Bapak Robito. Di dalam Robito itu ada guru-guru saya juga. Oke, ya? Gini kepada Gus Arya, nggak usah membahas Robito, tidak usah membahas TIJ. Ini di awal antum komen bahwasanya ingin debat masalah agama. Ini kita yang bahas masalah agama saja, tidak usah membahas kesana kesini gitu. Itu urusan. Katanya sesinya berbeda, gimana sih? Ini yang dibahas adalah dunia perpencotan. Di sini yang antum live saat ini adalah netizen perpencotan. Penting dibahas sebetulnya. Saya tidak pernah yang namanya keinginan Anda untuk mengkeroyok sama saya, keroyok TJ. Tidak perlu, dia mana siapa sih? Saya bilang, sampah kok di mata saya. Nggak perlu saya minta bantuan siapapun. Cuman, saya kasihan ketika ini masuknya sampai ke Robito, sampai ke antum semuanya, akhirnya psikisnya pada kena diserang sama orang ahlul fitnah. Ini sangat membahayakan. Maka dari itu, masalah Habib Bahar, masalah Habib Rizik, Anda boleh tidak sepakat. Kita harus tetap menjadi lawan yang baik. Tetapi dengan paham yang baik. Ya, ini sangat penting sekali karena sudah membawa banyak. Silakan Anda tanya kepada siapa itu? Habib Ja'far yang biasa saya panggil Ja'far Sodik Alatos. Saya pernah yang namanya mengkanter tentang kehabiban beliau karena akhlaknya. Ketika ada syarah, tetapi ketika berbicara Robitoh, terus sanad keturunan, ini saya tidak sepakat. Maka dari itu, saya berharap kalau mau gabres, kalau enggak abaikan sekalian. Abaikan. Kalau enggak mampu, itu urusan saya itu, si anak dajjal itu. Karena itu memang ahlul fitnah, Anda semua udah jadi korban kok. Untuk bab ini saja, kalau untuk masalah-masalah Habib Bahar, Habib Rizik, Anda tidak sejalan, tidak masalah. Itu ahlul fitnah. Anda ini Habib, Anda ini Zuriyah. Kalau nanggapin terlalu remeh sama si anak dajjal itu, malu. Saya sebetulnya pengen marah-marah sama Habib Ja'far, mana ya orangnya kok nggak nongol, asem nih. Dan enggak bisa, saya difitnah. Masa saya difitnah, saya bersekutu sama Habib Ja'far, saya katanya bersatu. Kita ini seperti air dan minyak, kita nggak akan pernah bersatu. Harus bisa memisahkan bahwa ini adalah perpencotan, yang di sana beda. Kayak antum kemarin itu tampil di media, saya sangat senang sekali. Sama Babe Aldo, saya sangat senang sekali. Disitulah tempat antum secara hormat. Habib saya sama, saya mengkritik ini, kali ini saya mengkritik Anda. Itu tempat antum, itu panggung antum yang lebih luas, yang lebih bermanfaat untuk umat.
Lah ngurusin perpencotan itu anak sampah, ahlul fitnah, apapun bisa dilakukan. Dulu saya sudah peringatkan banyak orang. Untuk kali ini Anda semuanya harus sejalan dengan saya. Loh, harus sepaham. Kenapa? Anak itu ahlul fitnah. Kalau urusan untuk nasional, urusan untuk negara, urusan untuk umat, sekupnya yang lebih besar, saya sepakat kalau Anda itu berlawanan dengan saya. Profesional dong, guys. Kalau begitu saya sarankan saja, antum sudah mundur saja itu. Anak Dajjal itu buat urusannya dengan saya. Saya hanya memperingatkan, kalau mau gabres-gabres, kalau mau abaikan, abaikan. Saya masih sayang sama nasabmu. Mohon maaf. Kalau mau berperang di ring nasional itu masih ada nanti sama saya. Tetapi kalau untuk si anak Dajjal ini, aduh, Anda jadi malu. Semuanya jadi malu. Anda kapan besarnya mau lawan saya? Saya itu butuh lawan yang besar. Kayak Babe Aldo itu udah besar sekarang. Dulu perang di Bigo sama saya kan. Sekarang udah besar. Saya bangga. Saya punya lawan yang besar-besar nih. Ini baru mau besar malah masuk di dunia perpencotan ngurusin si anak Dajjal. Wibawanya kemana, Bib Syekh? Bib Umar? Kita Kalau kan nggak mau udah sepakat. gabres, abaikan saja sudah. Lawan saya. Terima kasih. Ya. Antum kan tidak tahu kami lagi ngapain, begitu. Kenapa? Kan kemarin-kemarin Ana nggak pernah nanggapin dia terlalu serius. Baru 2 malam Ana nanggapin dia serius, gitu. Kemarin-kemarin Ana nggak pernah nanggapin dia terlalu serius. Jadi Ana pikir untuk pembicaraan TIJ, Ana pikir sudah cukup lah. Biarlah kami mengkanter dengan cara kami, biarlah kami menyerang dengan cara kami, biarlah kami menggabris dengan cara kami. Begitu, Gus Arya yang terhormat. Ya ngapain antum marah-marah? Antum pengen ngobrol sama kita ini terkait daripada konten-konten antum. Nanti disatuin Gus di Yaumul Mahsyar. Iya, paling ke sana nanti ujung-ujungnya. Bersatunya di sana. Artinya begini Gus. Bahwa anak itu Kok harus? Anak profesional, karena anak profesional, anak nggak mau membahas TIJ di sini. Karena anak profesional. Gitu loh. Jadi anak kan punya time sendiri. Anak kebahas kilometer 50, anak membahas Jenderal Dudung, anak membahas agama dan negara, dan itu juga ada di channel-channel anak. Bahkan channel tentang TIJ itu kalau nggak salah cuma 2 atau 3 gitu yang anak berbicara terkait TIJ di channel anak gitu. Gini Gus, anak akan kasih antum satu gambaran yang biar jadi gamblang ya. Ketika Sayyidina Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali, ini perang ya, benar-benar terjadi peperangan di antara beliau-beliau. Sayyidina Muawiyah ini dikirimi surat oleh Raja Romawi. Raja Romawi itu berkata begini, "Hei kamu Muawiyah, aku dengar ada perselisihan di antara kamu. Biarkan kami membantumu." Apa kata Sayyidina Muawiyah dengan izzahnya, dengan kemuliaannya? Sayyidina Muawiyah berkata, "Ente berani masuk ke arena konflik kami, saya akan kirim pasukan yang kuda pertama masih di Roma, kuda terakhir sudah masih berada di Kufah. Ane nggak butuh bantuan ente, ane nggak butuh saran ente." Itu bahasa Sayyidina Muawiyah ketika berperang dengan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar ketika berperang dengan Al-Hajjaj, ya, pasukan panahnya Abdurrahman bin Abu Bakar, orang yang menghina Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti dulu selesai. Ana selesai dulu, baru antum introduksi. Zaman sekarang nggak ada itu. Kita harus menyesuaikan zaman sekarang. Anak kalau tidak mengikuti, anak kalau tidak mengikuti ulama salaf, suruh ngikutin siapa? Anak kalau nggak ngikutin sahabat, suruh ngikutin siapa? Suruh ngikutin antum. Nggak bisa dong. Begini kita loh. Punya gaya masing. Kita punya gaya masing-masing. Kita punya logat masing-masing. Anak sepakat dengan antum. Kalau dia ahlul fitnah, anak sepakat dengan antum. Kalau dia ahlul fitnah, anak sepakat dengan antum. Tapi ketika antum mengatakan, antum kalau mau gabres, kalau mau itu urusan anak, bukan urusan antum. Begitu. Jadi itu urusan anak.
Nggak bisa. Oh nggak bisa? Oh nggak bisa? Saya jadi korban loh. Ingat, masa saya dicap Habib Ja'far bersatu, saya bersatu sama Habib Syekh, saya difitnah saya sama Syome. Nah ini apa-apaan? Saya komunikasi sama sampean-sampean aja nggak pernah. Pernah ini sekarang. Iya baru sekarang, maksudnya. Itu anak ahlul fitnah. Saran saya cuman itu. Saya nggak mau panjang-panjang live di sini.